Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, gue akan membahas seputar gagal bayar di paylater Akulaku. Nasabah memiliki keterlambatan di Akulaku, tapi DC-nya sudah mengancam melacak nasabah menggunakan GPS dan juga nasabah akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan ini wow, sangat seram sekali ya bro kalau kalian melihat langsung catatannya seperti apa. Ini baru diduga saja dari DC Akulaku. Oke, sebelum aku melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum mendukung ataupun yang belum mensupport channel ataupun Pinjol, silahkan kalian klik saja tombol subscribe-nya di bawah ini, dan juga jangan lupa berikan like-nya agar admin semakin semangat untuk memberikan informasi edukasi seputar pinjaman online. Oke, di sini bagi teman-teman juga yang mau join gabung di dalam grup Telegram dari Tools Pinjol, silahkan aja langsung join aja ya bro. Untuk link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan bagi teman-teman juga yang ingin mau tahu seputar DC lapangan dari pinjaman online ataupun paylater, silahkan aja langsung kunjungi saja halaman website gua, yaitu di Tools Pinjol. Untuk link websitenya itu ada di dalam deskripsi. Oke, kita akan masuki ke video berikutnya, yaitu topiknya membahas seputar DC dari Akulaku ya mengancam nasabah dengan cara ingin melaporkan nasabah ke pihak yang berwajib, dan juga DC-nya akan melacak nasabah menggunakan GPS. Oke, gua akan masuki ke video berikutnya. Di sini kalian bisa perhatikan isi screenshot ya catatan via WhatsApp dari DC-nya. Kalian bisa melihat di sini ataupun di sini. Ya, di sini gua akan sedikit membacakan isi pesannya. Sebar juga ada batasnya, itu kata DC-nya. Bapak atau ibu bla bla bla, bayar tagihannya minimal dicicil, kirim bukti pembayarannya. Selama 1 bulan lebih saya menghubungi tapi tidak ada respon dan nggak menunjukkan itikat baik. Kalau kayak gini terus kami akan lacak keberadaan Anda lewat GPS. Kalau tidak ada di rumah, saya akan cari sampai ke tempat kerja. Ingat baik-baik, foto KTP-mu ku masukkan ke polsek di sekitar daerahmu. Dengan tuduhan tidak ada etikat baik dan tidak mau melunasi tagihanmu, serta akan dimasukkan dalam pelaporan pencarian orang karena tidak membayar utang. Itu kata DC-nya melalui pesan chat WhatsApp. Jangan semata-mata jadi korban dihubungi baik-baik tidak ada respon. Wow, ini kalau kalian gak ngerti, gak paham, itu pasti bakalan ketakutan banget bro. Bakalan takut banget, gue jamin. Tapi gue karena ngerti, gue malah ketawa bro melihat ini. Kenapa gue harus ketawa? Kenapa kalian tuh nggak ngerti jadi takut? Oke, nanti akan gue bahas ke video berikutnya. Di sini gue akan berikan informasinya terlebih dahulu agar kalian tuh paham dan mengerti. Ini informasinya sangat banget, ini bermanfaat nih, khususnya bagi teman-teman yang mau galbay, yang mau jatuh tempo, ataupun yang sedang berjalan kreditnya nih, yang di Akulaku, paylater lainnya ataupun di pinjaman online lainnya. Di sini kalian benar-benar harus perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik, dan tonton video ini sampai selesai ya bro, agar kalian tuh ketika mendapatkan pesan seperti ini dari DC manapun, itu kalian malah ketawa, nggak takut lagi. Oke bro, di sini gua akan bacakan pesan berikutnya. Dalam pesan tadi yang sudah gue bacakan, di sini gue akan tampilkan screenshotan laporan dari nasabah di dalam grup Telegram gue. Dia bilang seperti ini, di WA sama Akulaku katanya mau dilaporin ke polisi. Itu laporan yang pertama. Oke, gue akan tampilkan juga laporan yang kedua dari nasabah pinjaman online ataupun dari paylater Akulaku ini. Kalian perhatikan dan baik-baik, isi catatannya luar biasa banget bro. Ya, mohon maaf kalau di sini durasinya agak panjang, tapi di sini informasinya sangat bermanfaat sekali karena gue bahas secara tuntas. Oke. Setelah itu ada orang lain dengan nomor lain itu ya ngechat nasabah dengan perihal tagihan utang. Ya, di sini kan gue bacakan lagi, walaupun ini nomornya berbeda di pada pesan sebelumnya. Jangan sampai data lengkap pribadi Anda di sini jadi taruhannya.
dan diketahui semua orang. Hari ini kalau Anda lari dari tagihan payletternya, segera selesaikan dan lunasi hari ini. Batas waktu terakhir pembayaran di tanggal 09 Mei ini. Sebelumnya semuanya terlambat. Berarti nasabah ini sudah memiliki keterlambatan di payletter Aflaku ini sekitar 1 bulan ya bro. Ini sudah awal bulan Mei, sadar diri dan segera selesaikan sekarang. Akhir bulan enggak ada uang, sekarang awal bulan mau pakai alasan enggak ada uang juga. Dan gue bacanya makin kenter ini kata-kata DC. Oke, gue lanjut lagi ya bro. Kepada yang terhormat bla bla bla, saudara bla bla bla, Jakarta 09 Mei 2023, nomor KTP bla bla bla, alamat lokasi bla bla bla, di Aflaku atau Lazada payletter. Jam berapa hari ini mau Anda bayar? Selesaikan semua tagihan Anda. Total tagihan 2.200 sekian ribu. Itu catatan dari DC. Oke, catatan yang kedua di sini gua akan perlihatkan dan gua akan bacakan. Total tagihan RP 2 juta bla 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 selama ini nunggak tanpa ada etikat ini. Karena kami yang tidak pernah memberikan Anda toleransi atau Anda yang tidak tahu diri, utang enggak segitu lama. Selama ini Anda ngapain? Gua bacanya keder bro. Mau Anda bagaimana? Sudah kami hubungi berhari-hari, diberi pemberitahuan, diingatkan, masih saja tidak mau bayar. Mau mempermainkan kami yang sudah berbaik hati memberikan Anda pinjaman ya Pak Bu atau Pak atau Ibu. Nah sebenarnya itu resiko sebagai pemberi pinjaman. Kenapa Anda masih memberikan pinjaman? Itu adalah resiko sebagai pemberi pinjaman, bukan yang penerima pinjaman bro. Kalau nasabah sudah gagal bayar ataupun sudah enggak bayar lagi, itu resikonya ditanggung sama pemberi pinjaman, bukan sama peminjam bro. Jadi gua akan bacakan isi chatnya berikut ini. Ingat bagaimana Pak atau Ibu mau pinjam di perusahaan kami? Kami sudah sangat sabar menunggu pembayaran dari Bapak atau Ibu. Segeralah membayar dan selesaikan hari ini. Kami sudah ingatkan berhari-hari. Harus dengan cara apa lagi? Saya tunggu pembayaran dari Pak atau Ibu hari ini. Jangan mengatur sendiri jadwal pembayaran karena Anda sudah telat membayar, dan jangan seenaknya bukti ucapan yang ini itu, dan jangan banyak alasan itu bukan urusan kami. Bapak atau Ibu sudah meminjam, jadi harus segera dibayarkan. Nah, dalam poin ini gua akan memberikan sedikit penjelasan bagi teman-teman. DC itu dia melakukan penagihan melalui chat WhatsApp. Sering banget tuh gue bilang jangan pernah merespon dan jangan pernah membalas, karena DC itu nggak akan mau tahu dengan alasan kalian. Dia tuh mau taunya pembayaran. Jadi kalau kalian alasannya sakit, alasan nggak punya duit, alasannya begini begitu, itu DC nggak bakal mau tahu. Makanya solusi yang terbaik ketika kalian mendapatkan sebuah pesan seperti ini, lakukan ya pemblokiran. Jadi DC kalau udah nagih kepada nasabah yang sudah begini, blokir saja nomornya bro. Oke, gua akan lanjutkan. Gua akan membacakan chat dari DC Aflaku ini. Sekali lagi, jangan Anda merasa Anda ini benar. Perhatikan baik-baik. Kami tidak pernah meminta sepersen pun uang hak Anda. Yang kami minta yaitu hak kami yang sudah Anda pakai dan nikmati. Itu yang nggak ngerti gua. Sebenarnya DC itu haknya hanya untuk memberitahukan tagihan Anda, bukan untuk memaksa dia nggak ada haknya. Nah, nasabah yang sudah terlambat membayar atau gagal bayar itu dia punya haknya apa? Untuk memberikan alasannya. Itu haknya nasabah ya bro. Dan gua akan bacakan screenshotan yang ketiga. Di sini kalian harus perhatikan baik-baik dan dengarkan baik-baik dan simak ini baik-baik. Setelah itu kalian pasti akan mengerti dan tidak lagi takut. Screenshot yang ketiga di sini gua akan bacakan dulu. Memang DC-nya ini agak nulis pesannya ini bagaikan membuat cerpen panjang kali lebar kali tinggi, tapi nggak ada hasilnya karena isinya sampah semua bro. Kalau mau barang gratis bukan di sini tempatnya. Sadar diri dari sekarang. Apa perlu kamu menghubungi keluarga Anda ke semua pihak dan juga warga di daerah
domisili Anda dengan konsekuensi semua tahu kalau Anda sengaja lari dari tagihan dan bermaksud meminta barang gratisan melalui aplikasi kami. Di poin yang ini, DC sudah melakukan pengancaman, yaitu pengancaman berupa akan melakukan penagihan di seluruh orang terdekat Anda. Bahkan ini ada yang indikasi biasanya akan mau sebar data kalian. Nanti di sini gua akan membahas tentang sebar data. Ya bro, dalam chat dari DC ini semuanya isi pesan DC ini menimbulkan satu menghina, merendahkan, mempermalukan, mengancam, dan bahkan ada yang namanya pengancaman intimidasi. Di sini kalian harus bisa perhatikan baik-baik. Gua akan bacakan selanjutnya. Ketika Anda butuh, kami layani. Sekarang giliran sudah melebihi batas waktu jatuh tempo yang sudah sangat lama ini. Kemana Anda? Jangan meminjamnya melas-melas ketika waktunya bayar malas-malas. Itu kata DC. Di sini gua akan membahas tentang yaitu merasa melas-melas. Artinya kita meminjam di sebuah platform, kita dengan cara melas-melas menunjukkan wajah kita kasihan. Nah, di sini gue akan bahas juga buat DC yang nggak ngerti. Aplikasi dari pinjaman online ataupun Paylater itu sudah memiliki sistem. Ada sistemnya bro. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang ingin melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman online legal ataupun Paylater, itu kalau nasabahnya datanya bagus, itu akan disetujui. Tapi kalau nasabahnya tidak bagus, maka itu tidak disetujui. Nah, dalam awal pengajuan di Paylater Aku-Laku itu tidak ada kata-kata melas-melas. Hanya saja data nasabah ini baik-baik saja, makanya dikasihkan pinjaman. Nah, itu DC ya. Jadi bagi DC yang belum ngerti, di sini gue kasih tahu. Dan bagi nasabah yang saat ini diperlakukan seperti ini, tonton ini sampai selesai ya bro. Gua akan bacakan selanjutnya. Ingat data Anda lengkap, jangan dipikir karena hanya modal foto KTP bla 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 bla, foto diri Anda bisa seenaknya menyepelekan kami Aku-Laku Paylater Lajada di sini sebagai penyedia untuk memudahkan Anda pembeli barang dengan mencicil. Sudah jelas terbantu seharusnya tahu diri, bukan tidak tahu diri. DC sudah melakukan menghina. DC sudah merendahkan nasabah. Ini waktunya Anda galbay bro. Enak banget kalau digalbay ya. Dan di sini kalau kita lihat dari pesan chat dari DC-nya, ini DC-nya bukan dari internal DC Aku-Laku, tapi di sini adalah DC dari pihak ketiga, dari vendor. Makanya DC-nya berani barbar. Oke, gua akan bacakan selanjutnya. Bayar sekarang dengan kata-kata yang dibolkan hitam tebal. Bayar sekarang tanpa harus dijatuhkan harga diri Anda, karena semua orang tahu tagihan Anda nunggak selama 45 hari dengan jumlah nominal 2 juta sekian, susah dilunasi. Ingat ya Pak Bu, kalau Anda makan dan nikmati barang gratisan dengan kesengajaan, bahkan secara sadar Anda tahu nak bla. Di sini gua akan bahas juga tentang yang dibolkan hitam. Bayar sekarang tanpa harus dijatuhkan harga diri. Waduh, ini DC dari pinjaman dari Paylater Aku-Laku ini bro yang legal, tapi DC ini sudah menjatuhkan harga diri nasabah. Ini tidak diperbolehkan sama OJK bro. Ini tidak diperbolehkan sama OJK. DC kalau sudah seperti ini dia hanya beraninya via chat. Nggak bakalan berani dia bro berhadapan langsung berkata seperti ini sama nasabah. Kalau ada DC yang seperti ini, langsung di depan Anda laporkan kepada pihak polisi ataupun OJK ataupun AFI karena di situ tidak boleh melakukan seperti itu. Oke bro, gua akan bacakan screenshotan chat yang berikutnya. Di sini kalian bisa perhatikan baik-baik ya bro. Mana ya, taruh bro. Bayar sekarang tanpa harus dijatuhkan harga diri Anda, karena semua orang tahu tagihan Anda nunggak selama 45 hari dengan jumlah nominal 2 juta sekian, susah dilunasi. Ingat ya Pak Bu, kalau Anda makan dan nikmati barang gratisan dengan kesengajaan, bahkan secara sadar Anda tahu namun Anda selalu mengabaikannya, itu tidak akan jadi berkah buat hidup Anda. Sama saja Anda nikmati dan makan barang haram.
Apalagi jika Anda berkeluarga, pikirkan dari sekarang dampak dan risiko serta konsekuensinya besar terhadap keamanan data pribadi Anda jika Anda masih bebal. Kami tunggu etikat dan tanggung jawab yang baik dari Anda hari ini. Ya, hari sebelum pukul 09.00 WIB bla 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 bla. Di sini gua akan kasih tahu tentang masalah keamanan data ya. Keamanan data itu ketika kalian sudah meminjam di akun ataupun di paylater, ya data kalian tuh akan dijamin keamanannya. Kata siapa lu bang? Kata akun, makanya baca ketentuannya, baca aturannya, baca tentangnya. Di situ akun sudah bilang bahwa data nasabah itu dijamin keamanannya. Nah, DC ini sudah berkata seperti ini, berarti data Anda sudah tidak aman lagi karena ada indikasi dia akan melakukan sebar data dan bahkan dia akan mau ya menagih di kontak darurat. Dan soal aplikasi Akulaku itu gue sudah pernah bahas, makanya kenapa dia bisa nagih di luar kontak darurat. Kenapa dia bisa menagih di Facebook, di media sosial lainnya, itu gue sudah bahas di video berikutnya. Oke, sini gue juga akan membahas juga tentang isi chat dari DC-nya. DC-nya mengatakan, ya, dia bilang katanya makan barang haram. Kita ya dituduh kita makan barang haram. Sebenarnya kalau kita bahas tentang haram-haram itu adalah DC makan uang dari hasil pembayaran nasabah itu juga haram bro, karena riba. Ya riba, DC-nya juga haram. Nah dia menasihati orang tanpa dipikir dulu, tanpa berkaca dulu, dan ini biasanya bener-bener kacau bro, kacau. Lo kayak gini ya udah OTW galbay saja bro. Dan di sini gue juga akan memberikan solusi dan tipsnya mengenai DC Akulaku ya mengancam nasabah melacak menggunakan GPS ataupun melaporkan nasabah kepada pihak yang berwajib. Di sini gue bahas dua poin itu dulu ya. Yang pertama tentang GPS pelacak. Jadi gini bro, itu sebelumnya gue juga sudah bahas tentang aplikasi Akulaku dan bagaimana gue juga sudah bahas tentang DC melacak GPS. Tapi di sini gue akan bahas secara ringkas dan padat-padatnya aja bro. Jadi kalian dengarkan, simak baik-baik. Di sini walaupun durasinya agak banyak, di sini gue akan bahas secara tuntas, nggak setengah-setengah. Apakah DC dari pinjaman online legal ataupun dari paylater itu bisa melacak nasabah menggunakan GPS? Ya GPS, aduh, wah, ya jawabannya adalah bisa bro. Bisa kalau kalian masih install aplikasinya. Kalau aplikasinya masih ada di handphone kalian, dia bisa. Tapi kalau aplikasinya sudah kalian uninstall dan aplikasi sudah tidak ada lagi di handphone kalian, dia tidak bisa namanya mengetahui keberadaan lokasi kalian menggunakan GPS. Gak akan tahu bro, gak akan tahu. Jadi kalau DC ngoceh-ngoceh kayak gitu udah blokir saja bro, blokir saja dan OTW galbay. Nah terus selanjutnya mengenai nasabah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini pelaporannya apa, lucu kan? Pelaporannya apa? Tapi kalau misalkan DC-nya ini melaporkan nasabah ya kepada pihak polisi dengan pelapor tidak bayar utang, itu diketawain DC-nya bro. Karena memang undang-undang ataupun aturan orang yang gagal bayar ataupun yang tidak bayar utang itu perdata saja bro, tidak masuk pidana ya bro. Jadi kalau DC-nya berkata seperti itu sebenarnya fungsinya hanya untuk menakuti nasabah aja bro, biar kalian tuh takut ya, biar kalian tuh takut. Dan yang ketiga adalah apakah DC dari pinjaman online ataupun dari paylater bisa sita barang ketika kalian terlambat membayar ataupun gagal bayar? Itu tidak bisa bro, itu tidak bisa, nggak ada. Data nasabah yang memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar lebih dari 90 hari di aplikasi pinjol legal ataupun di paylater, itu datanya akan masuk Slik OJK ataupun B-checking. Dua itu aja bro poinnya, nggak akan sita barang ya bro. Kalau dia sita barang, ambil barang Anda ataupun memaksa disuruh jual barang aset berharga kalian, ini biasanya bakal kena hukuman bro, bisa dihukum pidana dia bro. Ya dia melakukan pencurian ya bro. Jadi kalau DC ada yang datang, DC ada pinjaman online nih ataupun dari paylater datang ke rumah Anda,
mengambil aset barang kalian secara paksa. Teriakin DC-nya sebagai maling bro dan laporkan kepada pihak yang berwajib. Itu adalah DC sudah melakukan pencurian ya bro. Nah itu adalah gue sudah bahas banyak sekali tentang DC melakukan pengancaman. Sebenarnya DC dari aku ini memang sangat barbar tuh. Dari zaman gue galbay, dari zaman teman-teman gue yang dulu sampai sekarang itu masih ada kayak gitu. Dan kalau seperti ini biasanya DC dari pihak ketiga, dari vendor, bukan dari staf internal dari akun-akun yang bukan tuh. Kebanyakan ini dari vendor. Makanya dia berani melakukan barbar. Karena apa sih dia berani melakukan barbar? Karena dia itu ada targetnya bro. Targetnya seminggu. Kalau misalkan seminggu ini dia tidak ada pemasukan ataupun pembayaran dari nasabah, maka DC ini bakalan akan kena SP dan bahkan dapat kena omelan besar dari atasannya. Dan bahkan dia tidak akan dapat bonus. Makanya dia berani melakukan tindakan-tindakan konyol kayak gitu ya. Jadi solusinya bagaimana Min kalau gue diperlakukan seperti itu ya? Satu, solusinya adalah ketika DC-nya melakukan chat seperti ini, jangan pernah merespon chatnya. Harus kalian memblokir WA, nomor WhatsApp dari DC. Blokir nomornya, blokir. Dan bagaimana kalau misalkan DC-nya ini menagih di luar kontak darurat? Nah, udah kalau DC-nya sudah menagih di luar kontak darurat, ya udah bilang aja ke temennya, bro jangan dibalas. Sekarang lagi rame-ramenya modus penipuan. Kalau kalian balas, ya itu kalian bakalan terus-terusan diteror sama orang tersebut. Bilang gitu aja. Urusan kondar percaya atau enggak dengan ucapan kalian itu bodo amat bro. Intinya kalian sudah menghimbau seperti itu. Dan jangan pernah merespon apa-apa. Ya, kayak gitu. Dan bagaimana DC-nya kalau datang? Kalau DC-nya datang ya usahakan kalian jangan temui bro. Jangan ditemui, mau datang sekali, 2 kali jangan temui. Kalau DC-nya sudah melakukan tindakan-tindakan konyol di rumah Anda, rekam dan videokan dan laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, kalau di sana ada indikasi yang namanya mengancam, membuat rusuh, membuat gaduh di rumah Anda, berkata kasar dan lain sebagainya, itu laporkan kepada pihak yang berwajib. Usahakan itu ya divideokan. Di zaman sekarang ini kalau videonya viral, itu pihak yang berwajib akan mensegerakan memproses ya masalah tersebut. Ya, kalau zaman sekarang seperti itu, karena rame-rame tuh masalah kemarin, masalah Bima dan masalah lain-lainnya yang sudah viral akhirnya diproses. Makanya buat teman-teman jangan lupa siapkan handphone kalian untuk merekam kejadian dan itu bisa dijadikan alat bukti ya. Dan di sini gue nggak terlalu banyak sekali menjelaskan ya karena di sini udah masuki videonya ke durasi 22 menit. Ya, di sini mungkin gue cukup sampai sini aja ya untuk membahas tentang DC aku laku. Tapi bagi teman-teman ya tadi gue sudah banyak sekali menjelaskan dan sudah banyak kali gue memberikan informasinya dan sudah kali gue memberikan informasinya dan juga serta edukasi juga tadi sudah gue berikan. Jadi bagi teman-teman yang saat ini memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar di sebuah filter aku laku, tetap semangat, dan jangan pernah memikirkan tagihan Anda. Kalau kalian terus-terusan memikirkan tagihan Anda, membaca terus-terusan pesan dari DC, maka Anda akan kena mental. Kalau sudah kena mental, maka Anda tidak bisa tidur, makan pun tak enak, dan aktivitas pun makin terganggu. Ya bro, salam galbay dan semangat makin galbay. DC kurang ajar, OTW galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.